perindustrian dan perdagangan. 1. Seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan sedang melakukan analisis rantai nilai pada industri tekstil. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tahapan dalam analisis rantai nilai? A. Identifikasi aktivitas utama. B. Penentuan biaya untuk setiap aktivitas. C. Analisis perilaku konsumen. D. Identifikasi aktivitas pendukung. E. Penentuan margin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis rantai nilai terdiri dari identifikasi aktivitas utama dan pendukung, penentuan biaya untuk setiap aktivitas, dan penentuan margin. Analisis perilaku konsumen bukan merupakan bagian dari analisis rantai nilai, melainkan termasuk dalam riset pasar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri lokal, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan merekomendasikan penerapan strategi klaster industri. Apa keuntungan utama dari pendekatan ini? A. Mengurangi persaingan antar perusahaan. B. Meningkatkan ketergantungan pada bahan baku impor. C. Memperkuat spesialisasi dan efisiensi kolektif. D. Mengurangi inovasi melalui standarisasi proses. E. Memperlambat pertumbuhan ekonomi regional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi klaster industri bertujuan untuk memperkuat spesialisasi dan efisiensi kolektif dengan mengelompokkan industri terkait secara geografis, meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penyuluh perindustrian dan perdagangan sedang mengevaluasi efektivitas kebijakan substitusi impor. Indikator mana yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini? A. Peningkatan ekspor barang jadi. B. Penurunan tarif impor. C. Peningkatan investasi asing langsung. D. Penurunan rasio impor terhadap PDB. E. Peningkatan defisit neraca perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebijakan substitusi impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan memproduksi barang serupa di dalam negeri. Penurunan rasio impor terhadap PDB merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, apa yang dimaksud dengan rules of origin? A. Aturan mengenai negara asal barang impor. B. Regulasi tentang standar kualitas produk. C. Ketentuan mengenai tarif ekspor. D. Pedoman penetapan harga barang internasional. E. Prosedur penyelesaian sengketa dagang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rules of origin adalah aturan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu produk dalam konteks perdagangan internasional. Ini penting untuk menentukan perlakuan tarif, kuota, dan preferensi perdagangan lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan diminta untuk memberikan rekomendasi strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di era digital. Pendekatan mana yang paling efektif? A. Fokus pada produksi massal untuk mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan platform e-commerce. C. Mengadopsi model bisnis omnichannel. D. Membatasi akses terhadap teknologi digital. E. Mengurangi variasi produk untuk efisiensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi omnichannel yang mengintegrasikan berbagai saluran penjualan online dan offline merupakan pendekatan yang paling efektif untuk pengembangan UMKM di era digital, memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks pengembangan industri 4.0, teknologi mana yang memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok industri manufaktur? A. Blockchain. B.
Virtual reality. C. 5G. D. Internet of Things atau IoT. E. Quantum computing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Internet of Things atau IoT memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok industri manufaktur dengan memungkinkan konektivitas dan pertukaran data real-time antara berbagai perangkat dan sistem, meningkatkan visibilitas, prediktabilitas, dan otomatisasi proses. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sedang menganalisis dampak kebijakan dumping terhadap industri lokal. Apa indikator utama yang menunjukkan terjadinya praktik dumping? A. Peningkatan kualitas produk impor. B. Harga jual di pasar ekspor lebih rendah dari harga di pasar domestik. C. Peningkatan tarif impor. D. Penurunan produksi industri lokal. E. Peningkatan investasi asing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator utama praktik dumping adalah ketika harga jual produk di pasar ekspor lebih rendah dari harga jual di pasar domestik negara pengekspor, yang dapat merugikan industri lokal di negara pengimpor. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan merekomendasikan penerapan standar SNI wajib untuk produk tertentu. Apa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini? A. Menurunnya kualitas produk lokal. B. Berkurangnya variasi produk di pasar. C. Meningkatnya biaya produksi bagi pelaku industri. D. Menurunnya minat investasi asing. E. Berkurangnya inovasi produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama dalam penerapan SNI wajib adalah meningkatnya biaya produksi bagi pelaku industri untuk menyesuaikan proses dan produk mereka dengan standar yang ditetapkan, terutama bagi UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan diminta untuk mengevaluasi efektivitas kawasan ekonomi khusus atau KEK dalam mendorong pertumbuhan industri. Indikator mana yang paling relevan untuk evaluasi ini? A. Jumlah perusahaan yang beroperasi di KEK. B. Nilai investasi asing langsung di KEK. C. Kontribusi KEK terhadap PDB nasional. D. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh KEK. E. Tingkat adopsi teknologi di perusahaan dalam KEK. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kontribusi KEK terhadap PDB nasional merupakan indikator yang paling relevan untuk mengevaluasi efektivitas KEK dalam mendorong pertumbuhan industri, karena mencerminkan dampak ekonomi keseluruhan dari kebijakan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks negosiasi perdagangan internasional, apa yang dimaksud dengan national treatment? A. Pemberian perlakuan istimewa kepada produk dalam negeri. B. Perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik. C. Pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk produk impor. D. Pembatasan kuota impor untuk melindungi industri lokal. E. Subsidi ekspor untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa national treatment adalah prinsip dalam perjanjian perdagangan internasional yang mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik setelah produk impor memasuki pasar domestik. Kita masuk soal berikutnya. 11. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sedang menganalisis dampak penerapan teknologi blockchain terhadap rantai pasok industri. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan potensi manfaat dari penerapan blockchain? A. Peningkatan transparansi rantai pasok. B. Pengurangan biaya transaksi. C. Peningkatan keamanan data. D. Otomatisasi kontrak pintar atau smart contracts. E. Peningkatan kecepatan produksi barang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan keamanan data, dan memungkinkan otomatisasi kontrak pintar dalam rantai pasok. Namun, blockchain tidak secara langsung meningkatkan kecepatan produksi barang, yang lebih terkait dengan teknologi manufaktur dan manajemen operasi. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam upaya mendorong ekspor UMKM, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan merekomendasikan strategi e-commerce lintas batas atau cross-border e-commerce. Apa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi strategi ini? A. Keterbatasan akses internet. B. Kompleksitas regulasi perdagangan internasional. C. Kurangnya variasi produk. D. Tingginya biaya pengembangan teknologi. E. Rendahnya permintaan produk di pasar global. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama UMKM dalam mengadopsi strategi e-commerce lintas batas adalah kompleksitas regulasi perdagangan internasional, termasuk peraturan kepabeanan, perpajakan, dan standar produk yang berbeda di setiap negara. Kita masuk soal berikutnya. 13. Penyuluh perindustrian dan perdagangan sedang mengevaluasi dampak kebijakan hilirisasi industri. Indikator mana yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini? A. Peningkatan ekspor bahan mentah. B. Penurunan impor produk jadi. C. Peningkatan nilai tambah produk ekspor. D. Penurunan investasi di sektor hulu. E. Peningkatan jumlah perusahaan multinasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan hilirisasi industri adalah peningkatan nilai tambah produk ekspor, yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri mampu mengolah bahan mentah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, apa peran utama penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Memberikan bantuan modal langsung. B. Mengatur harga produk kreatif. C. Memfasilitasi akses pasar dan pengembangan kapasitas. D. Membatasi impor produk kreatif asing. E. Menentukan tren desain produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran utama penyuluh perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi akses pasar dan pengembangan kapasitas pelaku industri kreatif, termasuk pelatihan, pendampingan, dan membangun jejaring bisnis. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan diminta untuk memberikan rekomendasi strategi penguatan rantai nilai industri dalam menghadapi disrupsi global. Pendekatan mana yang paling efektif? A. Meningkatkan proteksi perdagangan. B. Mengadopsi model rantai pasok linear. C. Mengembangkan rantai pasok yang resilient dan fleksibel. D. Mengurangi diversifikasi pemasok. E. Fokus pada efisiensi biaya jangka pendek. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan rantai pasok yang resilient dan fleksibel merupakan pendekatan paling efektif dalam menghadapi disrupsi global, memungkinkan industri untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan gangguan supply chain. Kita masuk soal berikutnya.